Selama sepekan, Presiden Joko Widodo melawat ke 4 negara Eropa. Selain mempererat hubungan antar negara, kunjungan ini dinilai berhasil meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, memperkuat toleransi, dan membangun perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo Minggu 17 April bertolak ke Eropa untuk kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara dan lembaga. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 8:30. Selama 5 hari Presiden akan berkunjung ke 4 negara, yakni Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Kali ini Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Seskap Pramono Anung. Selain kerjasama ekonomi, Presiden juga akan membahas perkembangan politik terakhir seperti masalah Timur Tengah dan terorisme. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan kunjungan Presiden kali ini akan fokus pada kerjasama ekonomi dan berorientasi pada kesepakatan. Pramono juga menegaskan kunjungan Presiden bukanlah kunjungan basa-basi, tapi akan membawa hasil yang bisa diterapkan. Bukan kunjungan yang bersifat basa-basi. Pada setiap negara yang dikunjungi, hal yang berkaitan dengan bisnis, maka diminta ada sesuatu yang done, artinya sesuatu yang terlaksana. Jerman menjadi negara pertama yang didatangi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Eropa. Di Berlin, Jokowi terlibat sejumlah pertemuan membahas ekonomi dan investasi, termasuk dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Setelah bertemu Kanselir Jerman, Presiden menggelar pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan terkemuka Jerman, serta bertemu Presiden Republik Federal Jerman Joachim Gauck. Jerman merupakan salah satu mitra utama Indonesia di kawasan Eropa. Nilai perdagangan Indonesia-Jerman menduduki peringkat pertama se-Eropa. Sementara untuk nilai investasi Jerman menduduki peringkat ke-7. Sepanjang periode 2010 hingga 2015, realisasi investasi Jerman di Indonesia mencapai 552 juta dolar Amerika. Jumlah itu berasal dari 547 proyek investasi yang menyerap sekitar 38.000 tenaga kerja. Proyek-proyek investasi Jerman tersebar di berbagai macam sektor, antara lain farmasi, telekomunikasi, kesehatan, transportasi, dan pertanian. Data BKPM menunjukkan industri transportasi masih mendominasi investasi Jerman dengan menyumbang 56% dari total investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang periode 2010 hingga 2015. Sedangkan komitmen investasi dari negara-negara Eropa pada Januari 2016 mencapai 6,53 triliun rupiah. Naik hampir 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar 670 miliar rupiah. Di Ballroom Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jerman. Dalam forum itu, Presiden menyaksikan penandatanganan kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Jerman. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan keinginan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Jerman. Presiden juga mencoba meyakinkan para pengusaha Jerman agar berinvestasi di Indonesia, mengingat iklim investasi di dalam negeri makin membaik. Pada kunjungan ke Jerman kali ini, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama dengan total nilai sebesar 845,6 juta dolar Amerika atau sekitar 11,1 triliun rupiah. Kerjasama ini dilakukan beberapa perusahaan antara lain oleh PT Aneka Tambang dengan Verostal, PT Pelni dengan Meyerwerf, PT Pindad dengan Junggan Microtex, April dengan Inapa, dan PT PLN dengan Siemens. Selain itu, Forum Bisnis Indonesia-Jerman ini mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Peningkatan kerjasama ekonomi menjadi fokus utama dengan prioritas pada penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dengan Uni Eropa.
Menurut data BKPM, realisasi investasi asal Jerman sepanjang tahun 2015 tercatat sebesar 57,27 dolar Amerika dan mengambil porsi 0,19% dari penanaman modal asing sebesar 29,27 miliar dolar Amerika di periode itu. Angka itu meningkat 14,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50,2 juta dolar Amerika. Presiden Joko Widodo tak lupa menyambangi kantor Kanselir Republik Federal Jerman. Di sini Presiden Jokowi langsung disambut Kanselir Republik Federal Jerman Angela Merkel. Mereka membahas kerjasama ekonomi, bantuan pusat pendidikan kejuruan atau vokasional, hingga membahas terorisme. Menurut Merkel, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dapat memainkan peran dalam menjaga toleransi beragama serta mengatasi terorisme. Negara kedua di Eropa yang dikunjungi Presiden Joko Widodo kali ini adalah Inggris. Agenda pertama Presiden di London adalah bertemu Perdana Menteri Inggris David Cameron. Agenda kedua, Presiden menyampaikan pidato pada sidang MEPC atau International Maritime Organization. Agenda ketiga, Presiden berpidato di acara Parlemen Kerajaan Inggris, dan agenda keempat, bertemu masyarakat Indonesia di London. Saat bertemu Cameron, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan MOU yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Kepala Bekraf Triawan Munaf, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk dengan mitranya di Inggris. Kepada Jokowi, Cameron menegaskan Inggris berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia, di mana saat ini Inggris menempati posisi 5 besar investasi di Indonesia. Di London, Jokowi juga menghadiri forum bisnis antar pengusaha Indonesia dan Inggris. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam forum itu tercapai kesepakatan bisnis senilai 19,02 miliar dolar atau sekitar 247 triliun rupiah di berbagai bidang. Menurut data BKPM di London, hasil kesepakatan bisnis yang tercapai antara lain perluasan investasi di sektor otomotif, infrastruktur, consumer product, dan properti senilai 7,5 miliar dolar Amerika. Kemudian perluasan investasi consumer product senilai 500 juta dolar Amerika, perluasan di bidang energi senilai 8 miliar dolar Amerika. Kerjasama perawatan pesawat senilai 1,2 miliar dolar Amerika antara Garuda dengan Rolls-Royce, dan pengintegrasian bank ekonomi dan perluasan investasi. Pada pertemuan dengan pimpinan Lembaga Keuangan Internasional di Grosvenor-House, Selasa 20 April, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya reformasi ekonomi dalam menghadapi pelemahan ekonomi global. Menurut Jokowi, Indonesia seperti negara-negara lain di dunia juga terkena dampak global. Namun, sejumlah terobosan dan paket kebijakan yang dirilis pemerintah Indonesia mampu mengembalikan tren positif investasi Indonesia. But in Indonesia, we welcome the downturn as an opportunity to impose economic reform. Maybe we can group emerging market into two groups. Those that want to reform, those that don't want to reform. For sure, Indonesia will be in the group that is reforming. We want to reform and we are reforming. Salah satu hasil kunjungan Jokowi ke London adalah komitmen kerjasama perawatan pesawat senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat antara Garuda dengan Rolls-Royce. Garuda Indonesia mempertimbangkan menerima tawaran kredit ekspor dari perusahaan pembiayaan Inggris, UK Export Credit and Finance Insurance. Dana itu akan digunakan untuk membiayai rencana ekspansi bisnis perseroan. Garuda Indonesia jadi perusahaan yang paling tepat mendapat tawaran kredit itu, sebab emiten berkode bursa GIAA ini tengah melakukan pendekatan intensif dengan produsen mesin pesawat Inggris Rolls-Royce Limited terkait pengembangan bisnis perawatan pesawat. Saya kira ini menjadi bagian dari strategi BUMN secara keseluruhan
Karena saya yakin dengan deal beberapa BUMN dengan size yang lebih besar, pasti dengan cost of fund yang lebih baik. Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, bisnis perawatan pesawat memang merupakan industri strategis. Industri ini selain melibatkan teknologi tinggi, juga mampu menyerap banyak tenaga kerja berkompetensi tinggi, sehingga jika digarap serius akan menguntungkan Indonesia. Lawatan Presiden Joko Widodo berikutnya adalah bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di kantor Komisi Eropa di Brussel, Belgia. Dalam pertemuan itu berhasil diselesaikannya scoping paper yang menjadi dasar Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Jokowi mengatakan Indonesia siap memulai negosiasi dalam CEPA, sejalan dengan komitmen perekonomian Indonesia untuk lebih terbuka dan lebih kompetitif. Menurut Jokowi, kerjasama CEPA akan menguatkan perekonomian Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Today, Indonesia and the EU took a big step forward. The discussion of the scoping papers of Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, which has been stalled years, was finally concluded. Dalam pertemuan itu, Jokowi berharap flag license dapat segera direalisasikan sebagai pengakuan atas perdagangan kayu yang legal dan berkelanjutan. Flag license adalah sertifikasi untuk semua produk kayu Indonesia yang akan masuk pasar Eropa. Jika sertifikat itu sudah diterbitkan, maka memudahkan produk kayu Indonesia masuk pasar Eropa. Dari Belgia, Presiden Joko Widodo melanjutkan lawatannya ke Belanda. Rombongan tiba di Bandara Schiphol pada Kamis malam waktu Indonesia. Kunjungan Jokowi sangat ditunggu kerajaan Belanda, karena sejak era Abdurrahman Wahid, baru di tahun 2016 ada lagi Presiden Indonesia mengadakan kunjungan kenegaraan ke negara kincir angin tersebut. Kunjungan di Belanda sekaligus jadi penutup rangkaian agenda kenegaraan di Eropa. Selain meningkatkan hubungan diplomatik, harus diakui Jokowi berhasil menarik investasi strategis dari kunjungan kali ini.